Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay channel di Atisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Teman-teman yang lagi sakit ya, doakan semoga sehat. Teman-teman yang masih dari surat bank, semoga Allah kuatkan dan semoga masih diberuntungkan majikan gak menginterminate ya guys ya. Buat teman-teman kita yang mungkin saat ini juga melakukan termination atau pulang ke Indonesia, kayak Tisam doakan semoga visa barunya cepat turun. Kalaupun kalian memilih untuk kembali ke Indonesia, semoga mendapatkan pekerjaan di tanah air, amin. Hey, kita bahas apa? Kalian lagi ngopi apa enggak nih? Kalau lagi ngopi angkat dong gelas kalian ya guys ya. Yang puy, Kak Izam itu nggak ngopi guys, karena Kak Izam itu lagi di jalan. Kak Izam ini mau ke pasar biasa, mau beli Joysam guys. Kak Izam itu makannya Joysam aja, iya guys, karena Kak Izam itu jaga kakek ya guys ya, maklum giginya itu tinggal 2 gitu. Jadi itu sukanya tuh makannya Joysam aja. Masak apa kalian guys? Aduh pusing ya guys ya, setiap hari masak aja udah kayak koki. Ya nggak apa-apa, diambil ilmunya ya guys ya, mumpung bahan makanan itu gratis. Nah kalau misalkan pinter kan kalian nanti mungkin aja pulang ke Indonesia jadi owner buka restoran gitu ya, amin, gak ada yang tahu. Jadi tetap semangat. Aduh, oke, lucu nih ya, nih buat kalian nih. Kalau misalkan kalian nggak mau jadi perbincangan para netizen ya guys ya, jadi kalau misalkan kalian ada masalah, jangan dipublish atau jangan di-share di media sosial. Nah, saat kalian menghapus ya guys ya, mendelete itu postingan, ya udah disebar dulu sama netizen gitu ya guys ya. Nah, termasuknya nih kasus yang mau kayak Tisam bahas ini. Kayak Tisam itu juga mau mengkomentari tentang percintaan Galih dan Ratna ya guys ya, yang kemarin kesebar gitu ya guys ya. Sebenarnya ini nih masalah nih udah masalah umum banget gitu ya, tapi ada beberapa request dari teman-teman kita kayak Tisam, pencerahan dong kasus Galih Ratna ini yang lagi beredar di luar. Ceritanya apa sih ya, mungkin banyak nih youtuber lain juga bahas ya guys ya. Ya barangkali kalian masih mau mendengar cerita dari Kak Tisam, makasih banget loh ya. Jangan lupa tinggalkan komentar nih biar kalian itu kritis gitu. Sebagai pekerja migran ini kalian memiliki sudut pandang apa sih dari masalah ini ya guys ya, biar teman-teman kita ini bisa belajar. Oke, jadi guys kemarin itu viral ya guys ya, dimana ada TKL Korea yang biasa guys berpacaran dengan teman kita pekerja migran dari Hong Kong ya guys, pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Nah, kayak Sam itu memang mengakui bahwa PMI Indonesia ya guys ya yang bekerja di Hong Kong itu ya modis gitu ya guys ya, cantik, rambutnya panjang, ke salon terus, jelas gaji 10 juta cuy. Jadi buat PMI Hong Kong yang mempercantik diri itu adalah kebahagiaannya ya kan. Tapi semakin kita cantik ya, target kita untuk memilih pasangan juga kita boleh dong ya kan memilih. Nah, TKL Korea biasanya ini menjadi pilihan yang empuk guys, selain opa-opa mirip Lee Min Ho gitu ya guys ya. Jadi bangga aja gitu kalau kita punya pacar dari Korea, tiba-tiba dia loyang ke Hong Kong gitu, nemuin, aduh, perjuangan lintas negara, padahal sih sama-sama aja orang Indonesia gitu ya guys ya. Produk lokal. Oke, cerita yang beredar kemarin itu, jadi Mbak Ratna ini memposting di mana dia ini kecewa sama Mas Galih ya guys ya, dimana sudah memberikan beberapa uang untuk membantunya. Mungkin Mas Galihnya ini ijab kabulnya ini minjem sama Mbak Ratna. Nah, cuma Mas Galih ini punya nih video dimana bisa mengancam Mbak Ratna ini. Ini namanya sudah pemerasan ya guys ya. Nah, Mbak Ratna ini sudah menjadi korban, bukan lagi pacar ya guys ya, tapi sudah ada pengancaman, sudah ada ini ya, berarti ini Mbak Ratna ini korban. Mungkin karena Mas Galih ini sudah banyak tingkah ya guys ya. Jadi pengakuannya Mbak Ratna ini yang ada di caption statusnya itu, dia sudah mengeluarkan uang sebesar 140 juta guys. Ya senilai sekitar 70.000 dolar Hong Kong ya guys ya. Tapi memberikannya itu bertahap. Nah, saat ini sudah beberapa kalinya, kesekian kalinya gitu, Mbak Ratna ini memaafkan Mas Galih, tapi nggak mau berubah. Bahkan Mas Galih ini masih ngancam lagi nih untuk meminta sejumlah uang, tapi Mbak Ratna ini sudah mulai pintar. Sudah melakukan perlawanan sama Mas Galih. Jadi udah deh, kita tempur media sosial deh, daripada kamu ngambilin duit saya aja. Toh kamu juga jadi laki-laki juga main sama perempuan lain, mengatakan saya yang nggak bener. Katanya gajinya Mas Galih ini buat Mbak Ratna. Ini jiwa-jiwa pekerja kerasnya ini berontak ini Mbak Ratna. Ya kenapa nggak dari dulu aja Mbak? Kenapa baru hilang uang baru berontak gitu ya guys ya? Tapi ini applause nih ya guys ya. Sebagai korban kita harus berani nih speak up, walaupun ya kita malu ya guys ya, walaupun kita harus menahan menjatuhkan nama baik keluarga ya guys ya.
Akhirnya Mbak Ratna ini memposting nih beberapa akun fakenya si Mas Gali ya guys. Awas nih, hati-hati dengan laki-laki ini, garangan ini. Dia ini TKL Korea, ya nggak tahu ya guys ya. Mas Gali ini statusnya resmi atau enggak nih di Koreanya. Kalau statusnya resmi ya saya rasa laki-laki dengan gaji Korea yang 2 kali lipat dari gaji pekerja migran di Hong Kong ya guys ya. Harusnya sih ya malu banget kalau minta uang sama perempuan gitu ya guys ya. Nah, atau mungkin Mas Gali ini TKL Korea kaburan. Ya nggak tahu gitu ya guys ya. Ya kan kalau kaburan kan ya mungkin juga kalau Mas Gali ini nggak punya duit gitu. Nah, akhirnya Mbak Ratna ini memberanikan diri tuh memposting mukanya si Mas Gali di media sosial untuk mewarning teman-teman kita supaya lebih berhati-hati dengan laki-laki ini, karena Mbak Ratna ini diancam video syurnya akan disebar. Bahkan sudah pernah disebar guys, cuma Mas Gali ini minta maaf. Nah, yang kedua kalinya ini Mbak Ratna ini sudah melakukan pemberontakan. Ya guys ya, hujan guys, nggak apa-apa deh ya. Jadi kayak film India gitu, hujan-hujan kayak itu, sama ini ngoceh sama kalian. Akhirnya Mbak Ratna ini udahlah mempublish tuh. Hati-hati ya guys. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ayo kita bahas. Oke, kayak saya cuma mau ngasih tahu ke kalian, perempuan cantik itu belum tentu pintar. Perempuan pintar nggak harus cantik. Nah, posisinya di sini Mbak Ratna ini mungkin cantik, tapi dia ini tidak pintar sedari dulu. Nah, baru pintar setelah mengalami kejadian pemerasan seperti ini. Oke, dari belajar kasusnya Mas Gali sama Mbak Ratna, apa sih kesimpulan yang bisa kalian ambil? Oke, kalau misalkan kalian ada di posisi korban di mana kalian sudah memberikan terlalu banyak nih uang sama laki-laki, stop, hadapi, berani. Karena apa? Karena viralnya video kalian itu cuma apa ya guys ya, orang tuh nggak akan don't care banget gitu. Belajar dari nih contoh Gisel ya, Gisel sama Gading itu video syurnya itu terbongkar ya guys ya. Bahkan dia berani mengakui kepada pihak polisi dan berani kalau iya memang itu benar video saya. Nah, apakah netizen itu berhenti menghujat? Ya, ada beberapa netizen yang menghujat, masih menghujat ya guys ya. Tapi keadaan Gisel saat ini baik-baik saja, ya kan? Dia masih bisa berkarir, ya kan? Masih bisa disupport sama keluarganya, bahkan mantan suaminya juga masih mensupport gitu. Nah, kita ini bukan artis gitu guys. Mau video kita tersebar, ya terserah gitu, ya kan? Karena apa? Karena kita harus mengakui saya membuat video tersebut karena memang saya salah. Kalau Allah sudah membuka aib kita di muka umum, ya sudah kita terima. Anggap saja itu peleburan dosa di mana kamu harus bertobat gitu guys ya. Ya Allah, maafkan saya. Mungkin saya sudah terlalu jauh, sudah terlampau jauh, sudah terlalu banyak menyakiti orang sehingga saya dibeginikan oleh seorang laki-laki. Apakah ini kebodohan? Ya jelas kebodohan. Tapi di balik kebodohan itu ya kita harus belajar untuk menjadi lebih pintar lagi di kemudian harinya. Dan bisa menjadikan cerita ini nih, bisa menjadikan pengalaman nih untuk teman-teman kita supaya berhati-hati guys. Jangan melihat laki-laki itu dari tampang, iya kan? Bisa saja laki-laki itu hanya memanfaatkan kecantikan kamu, merayu kamu, menjadikan kamu tempat pelampiasan seksnya. Setelah itu uang kamu diambil, iya kan? Iya, untuk itu ya guys ya. Mulai hari ini nih, melalui video kayak Sam hari ini, ayo kita katakan kepada laki-laki yang bangsat. Kalau dia menginginkan kita sebagai perempuan yang cantik, yang punya nilai tinggi, harusnya dialah yang menafkahi kita. Setuju ya? Sepakat ya? Biarkan laki-laki itu yang mengejar dengan segala perjuangannya dia sebagai laki-laki. Apalagi notabene kalau dia mengiming-imingi untuk menikah. Nah, si Mbak Ratna ini nih udah dikatain ke calon ceweknya Mas Gali lagi nih, katanya dia sudah saya nafkahin pakai gaji saya, udah dikasih cincin. Katanya kata Mbak Ratna nggak dikasih cincin apa-apa. Ini Mas Gali ini udah kere, banyak tingkah lagi ya. Udah akun fakenya itu banyak banget guys. Laki-laki kok banci ya guys ya. Suka main TikTok gitu ya, Instagram, aduh foto-foto gitu. Ingat, jangan tertipu. Mungkin saja Mas Gali ini cakep karena bantuan filter ya guys. Body shaming ini kayak Sam. Ya bisa kesel gitu ya guys ya. Kok ada laki-laki yang menjadi gulma gitu ya guys ya, yang memanfaatkan uangnya perempuan gitu, udah diperas kayak gitu. Ya Mbak Ratnanya aja nggak salah, ya iya mereka ini berdua salah guys, iya salah gitu. Ya kita sih netizen ya guys ya, cuma bisa mengomentari aja gitu, seru-seruan aja ya. Tapi sebagai netizen ya kita harus belajar menjadi lebih pintar ya guys ya. Coba dong komentar kalian gimana sih menghadapi kasusnya Mas Gali sama Mbak Ratna ini, orang masih muda gitu ya guys ya. Apa namanya, membongkar aibnya sendiri di muka umum. Nah, kalian sebagai netizen nih, gimana nih kalau kalian ada di posisinya Mbak Ratna yang videonya diancam untuk disebar, terus udah dapat 140 juta itu Mas Gali itu, perlu nggak sih Mbak Ratna ini memperjuangkan untuk Mas Gali itu membayar? Ya saya rasa ya perlu. Mas Gali, kamu bayar tuh duitnya Mbak Ratna itu. Gengsimu itu sebagai laki-laki itu mana? Aduh, TKL Korea ini oknum ini Mas Gali ini. Banyak modus aja kamu ini ya sebagai laki-laki. Jangan dicontoh ya guys ya. Cukup mereka yang
ada di permasalahan ini, dan kalian yang belum terjadi atau yang mungkin saat ini punya suami selingkuh, hati-hati ya. Ingat, hati-hati untuk tidak memuaskan nafsu pacar virtual kamu ya guys ya, dan menjadikan ini senjata kamu menghancurkan keluarga kamu, menghancurkan hubungan kamu suami istri ya guys ya, atau bahkan kamu dijadikan tempat ATM-nya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari semuanya ya guys ya, dijauhkan dari orang-orang yang zolim. Amin. Mungkin itu aja nih sharingan sama hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya guys ya. Salam hormat dari Kak Yadi Sam untuk Mas Gali dan Mbak Ratna. Semoga masalah kalian dipermudah dan semoga kisah kalian menjadikan pembelajaran yang baik untuk kita semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.